pecinta sepak bola kita, misalnya saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini, optimisme itu muncul. Oh, ini bisa nih, Yes, timnas yes. kita lolos nih. Kenapa bisa optimisme itu muncul? Karena kualitas pemain-pemain yang kita miliki ditempa juga dilatih oleh Coach Sintayong. Karena kita kebiasaan Bang di sepak bola Indonesia itu lebih mengandalkan permainan speed, lebih mengandalkan skill skill individual Individu. satu lawan satu ketimbang bermain kolektivitas. Perlu kita garis bawahi Bang, dengan squad yang kita miliki sekarang ini Bang ya. Nggak Ya. ada alasan lagi tuh Bang untuk nggak bersaing. Yes. Saat kita melihat Australia menghadapi Bahrain juga Bang, ada satu poin pelajaran yang sangat amat penting yang bisa kita dapatkan bahwasanya pertama Bahrain itu nggak ada terlalu superior. Apa nih Coach Sintayong nggak mau bermain ball possession? Kenapa nggak mau nih bermain dengan Nah, menyerang? Ya, itu prinsip yang dimiliki oleh seorang pelatih. Abang tanya juga lah misalnya, Jose Mourinho, abang suruh dia ngubah ya, main ya. ball possession. Sampai kapan pun nggak mau dia tuh. Termasuk juga Pep Guardiola, bang suruh dia bermain dengan Bertahan. compact defense, transisi, nggak akan mau dia. Itu filosofi bang. Sebelumnya, terima Ya, kasih kepada Bang Tommy Deski yang sudah hadir untuk kedua kalinya di channelku kayak gitu. Terima kasih banyak. Oh ya, by the way, beliau ini orang yang ya cukup ramah lah kalau kita chat, kalau kita apa ya fast respon lah. Kecuali memang kalau beliau ini lagi sibuk gitu. Karena kita tahu beliau ini juga bukan hanya seorang pengamat sepak bola, ada latar belakang lain sebagai seorang eh, ten- latar belakang medis lah seperti itu ya. Oke, gini, aku mengundang abang itu gak lain gak bukan karena aku ingin tahu lebih terkait dengan persepak bola Indonesia. Karena jujur-jujur aja aku tidak begitu mengikuti Liga 1 khususnya, paling seliweran di YouTube. Kemudian tadi aku baru ya. aja nonton Persib lawan Jiangxie ya di Liga Ya, Champions 2. Zhejiang bang di Liga Champions. Ya. Ya, dan menurutku ya cukup bagus lah walaupun mengandalkan counter attack ya gitu kan. Nah, maka dari itu kalau timnas aku cukup mengikutin kayak gitu. Nah, kita bicara Ya. timnasnya dulu. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya timnas di era Sintayong dengan pemain ya dan tanda petik keturunan atau diaspora menaikkan level permainan kita dan juga menaikkan level peringkat kita di FIFA sekarang 129 ya. Ya. 129 euforia di mana-mana, kemudian ada yang pro kontra dan sebagainya. Tapi kita nggak bicara pro kontra. Nah, yang ingin aku tanyakan sama Bung sebagai ya kalau aku bilang sebagai orang yang mengamati sepak bola Indonesia baik Liga 1 maupun Timnas, apa pendapat Abang terkait dengan Timnas di era Sintayong dengan pemain-pemain diaspora yang sekarang seperti itu. Baik dari segi Ya. mental maupun taktikal dan lain sebagainya. Seperti itu. Silakan. Kalau misalnya kita lihat ya Bang, ya, perkembangan yang dialami oleh Coach Sintayong, saya ingat banget tuh awal-awal Coach Sintayong bersama timnas itu permainannya dengan pemain-pemain yang kita miliki masih jauh dari harapan. Awalnya Coach Sintayong masih pakai bola 4-4-2, main long ball, long ball, long ball, dan itu dikritik awal-awal dan terus dibanding-bandingkan ya dengan Coach Luis Mia. Bagaimana nih kok Coach Luis Mia itu bermain lebih proaktif, bermain cantik satu dua sentuhan, sedangkan datang Coach Sintayong lebih banyak bermain direct football. Nah, jadi kan terlalu jomplang. Nah, pelan-pelan Coach Sintayong pun tentu ya mengamati bagaimana dinamika dan pemain-pemain yang ada di sepak bola Indonesia. Nah, mulai dari formasi 4 back, 4-4-2 diubah menjadi 4-2-3-1, kemudian menjadi 4-3-3 sampai pada akhirnya sekarang ini kan sering digunakan pola 3 back. Nah, dari perkembangan yang dialami oleh Coach Sintayong ini pun kan bisa kita lihat Bang, betapa sangat amat berpengaruh dari pemain-pemain berkualitas yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, bukan kita sebut ya dulu-dulu itu pemain Ya, tidak iya, iya, berkualitas, iya tetapi benar-benar. secara menunjang style, menunjang karakteristik permainan dimiliki oleh Coach Sintayong, perlu pemain yang secara prinsip, secara pemahaman cepat nih dipahami oleh pemain-pemain tersebut apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Nah, sekarang ini dengan adanya pemain diaspora, Bang, aku pikir Bang kita semua sepakat, yang menonton video ini pasti sepakat juga kalau pelatih itu akan sangat dibantu, akan sangat dimudahkan ketika pemain-pemain yang ia miliki itu berkualitas, bukan hanya Ya, secara individu, ya tetapi betul. secara pemahaman permainan di atas lapangan. Nah, ada salah satu case yang dialami oleh Jay Edges pada saat kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu yang main di Arab Saudi. Di situ Ya, kan terlihat jelas apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong terhadap Jay Edges kala build up dilakukan timnas Indonesia. Posisi Jay Edges itu diharapkan oleh Coach Sintayong untuk bergerak ke depan pada fase aliran bola, tetapi
beberapa momentum Jazz lebih cenderung mendekat dia ke posisinya Martin Fast. Akhirnya Ya. apa efeknya? Resistensi pressing lawan pun akan berpengaruh tuh Hmm. terhadap apa yang dilakukan oleh Jazz. Nah, setelah Coach Sintayong mengingatkan Jazz, langsung tuh posisi Jai pun bergerak lebih proaktif masuk ke tengah posisinya. Nah, sehingga memunculkan akhirnya sebuah diskursus yang cukup menarik nih Bang pada saat Jazz sama Jordi Amat profilingnya secara style permainan. Nah, kalau kita lihat kan Jordi Amat ketika ditempatkan oleh Coach STY di posisi center back tengah, nah di situ kan posisi Jordi Amat sering tuh masuk ke tengah, masuk ke Ya, tengah, betul. masuk ke tengah. Kita nggak bicara blunder atau Ya, enggaknya ya, ya, betul, betul. tetapi secara faktanya Coach Sintayong ingin tuh kalau misalnya pemain belakangnya yang berada di posisi center back masuk ke tengah pada aliran sirkulasi bola. Nah, Jazz bukan kita bilang juga jelek, tetapi secara keinginan kan main bola itu kan bukan hanya defensif. Oke, Yes. timnas main defensifnya bagus, tetapi bagaimana nih kita membangun aliran bola 1-2 sentuhan. Nah, aliran bola dibangun itu dibentuk itu kan butuh akhirnya gerakan-gerakan yang diinstruksikan oleh Coach Sintayong ke posisinya Jazz. Nah, jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan Abang itu tentu dengan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan sekarang yang dimiliki oleh Coach Sintayong yang berkualitas tentunya bukan pemain-pemain dalam tanda petik asal-asalan yang Ya, ya, dicari, yang ya. direkrut oleh timnas kita, maka itu akan sangat berpengaruh. Dan sekarang bisa Bang lihat ya perkembangan timnas Indonesia, permainannya, dan yang terpenting Bang, jarang sekali kita melihat atmosfer ataupun euforia sekarang ini, pecinta sepak bola kita, misalnya saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini, optimisme itu muncul. Oh, ini bisa nih, Yes. timnas Yes. kita lolos nih. Kenapa bisa optimisme itu muncul? Karena kualitas pemain-pemain yang kita miliki ditempa juga dilatih oleh Coach Sintayong. Kayak gitu. Oh, oke. Ya, sepakat sih. Sebenarnya ya yang kayak aku bilang, sebenarnya ya aku salah satu, mungkin ini pro dan kontra. Aku salah satu orang yang 100% mendukung program diaspora dan naturalisasi ini, gitu. Karena menurutku ini bukan, oke, kita mungkin secara short term mungkin merugikan pemain-pemain yang lahir dan besar di Indonesia. Cuman kalau aku pribadi melihatnya secara long term, yang aku lihat ya bukan aku mau menjilat sama Pak Erik. Pak Erik enggak ya, karena kita kan nggak kenal, beliau nggak kenal siapa aku juga gitu kan. Kalau aku melihat bahwasanya Pak Erick Thohir dan juga PSSI ini ingin meng-create hero gitu, artinya mereka ingin menciptakan pahlawan untuk anak-anak di daerah, bahwasanya nih lihat timnas kalian itu bisa loh bermain dengan cara seperti ini. Kenapa kalian anak-anak di daerah itu nggak bisa bermain gitu? Padahal sama kok kayak gitu. Mungkin ya secara, mungkin kembali lagi ke aku bilang budaya sepak bola kita itu mungkin yang. Nah, aku ada sedikit, aku pernah buat video gitu, Bang. Ini mungkin aku tanya sama Bang juga. Aku pernah buat video kayak gini. Kita itu tidak memiliki budaya sepak bola, tapi kita hanya memiliki budaya menonton sepak bola. Itu yang videonya nggak rame-rame betul, tapi di kolom komen habis aku diajar gitu. Kata mereka, nggak betul ini. Orang di setiap daerah kita punya banyak pemain-pemain kita hampir ribuan. Iya benar, cuman kan budaya sepak bola yang maksud disiplin, pola makan, pola tidur, dan kemudian mindset. Nah, itu yang paling penting. Menurutku pemain kita yang di daerah ini masih berpikir main bola itu hanya untuk kesenangan, bukan sebagai profesi yang dilakukan secara profesional. Nah, itu pendapatku sendiri. Nah, tapi aku nggak minta pendapat itu dari abang karena nanti takutnya abang dihajar juga sama orang kan. Menurutku sih kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu. Karena ya kalau kita contoh kayak begini, Brazil itu sama kayak ke negara kita kok, korupsi banyak, masyarakat miskin banyak juga. Tapi kenapa mereka setiap generasi itu memiliki pemainnya sendiri? Karena mereka punya budayanya, budaya sepak bola yang sangat kental kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke timnas. Oke, aku akan bicara timnas dan taktik aja. Nah, secara menurut apa nih? Secara taktikal, yang aku suka dari timnas kita adalah sudah kelihatan cara bermain itu sudah mengadopsi sepak bola modern. Pada saat menyerang, di atas kertas kan kita selalu memakai formasi 3-4-3 atau 3-5-2, tapi pada saat bermain bisa berubah jadi 4-4-2, 4-2-3-1, kemudian bisa berubah jadi ketika defense menjadi 5-3-2 atau 5-2-3. Nah, kalau Abang sebagai analis, karena Abang sebagai analis taktikal ini, gimana Abang melihat perubahan itu yang dibawa Sintayong ke timnas kayak gitu? Ya ini menarik sih Bang. Nah,
dari sekian tadi udah kita bahas ya dinamika perkembangan yang ditampilkan oleh Coach Sintayong, bagaimana perubahan, fleksibilitas, formasi yang seperti yang Abang sebutkan tadi. Pada dasarnya kalau kita main bola ini salah satu poin penting itu positioning, Bang. Ya. Posisi, posisi, posisi. Nah, banyak sih, Bang. Kalau kita lihat ya momen-momen di timnas Indonesia yang sangat kita sayangkan, Bang ya. Sangat kita sayangkan itu pada saat posisi rekannya, posisi temannya di atas lapangan sudah mendapatkan space ataupun ruang, itu masih mencoba melewati back lawan. Masih mencoba bermain individual. Contoh, Yes. Bang, ada momen Marcelino Ferdinand saat menghadapi Australia di GBK, itu sempat kita bahas videonya. Marcelino Ferdinand mendapatkan bola dan lebih memberikan progresif pas ke depan ke posisinya Ragnar Oratmangun. Oh ya, tahu Padahal tahu. secara langkah, Ragnar Oratmangun udah kalah langkah, 2 langkah sampai 3 langkah dengan back-nya dari Australia. Jadi kalaupun diberi oleh Marcelino Ferdinand ke Ragnar Oratmangun, maka kemungkinan besar akan bisa dibabat dihajar oleh back dari Australia. Dalam konteks itu, akhirnya apa? Ragnar ketinggalan karena posisi dari back dari Australia lebih dulu ya, lebih unggul langkahnya, 2 sampai 3 langkah. Padahal di sektor sebelah kirinya ada Kelvin Verdonk. Nah, jadi visi ini sangat amat penting sekarang ini di saat permainan kita udah terbentuk, defensifnya sudah jelas, defense counter permainan transisi pun sangat amat jelas. Jadi visi-visi ini bagaimana memanfaatkan ruang itu ya, sekarang harusnya dioptimalisasi. Nah, ini bukan hanya pertama kali, Bang. Sebelumnya pada saat Indonesia menghadapi Irak di GBK, di situ banyak momen-momen seperti yang dialami oleh Kelvin Verdonk yang tak diberikan oleh Marcelino Ferdinand terjadi. Ada satu momen Saint Patinama di sektor sebelah kiri juga saat menghadapi Irak, itu mendapatkan yang namanya ruang. Tapi disitulah nggak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi dari poin ini, Bang, kalau di dunia sepak bola itu kan kalau kita melakukan yang namanya sebuah attacking, sebuah penyerangan, tujuannya akan jelas bagaimana menciptakan ruang terhadap pertahanan lawan. Bagaimana menciptakan yang namanya ketidakseimbangan atau istilahnya unbalance terhadap lini pertahanan lawan. Nah, kita sering itu, Bang, udah berhasil membuat ketidakseimbangan, kebocoran dari lini pertahanan lawan. Tapi itu tadi, ketika sudah dapat ruang, tidak prima, tidak begitu optimal untuk dimanfaatkan. Akhirnya apa? Ya, di dunia sepak bola kan nggak setiap saat kita mendapatkan yang namanya momentum. Nah, ketika ada momentum harusnya dimanfaatkan. Nah, di momen sekarang dengan adanya pelatih striker, ini aku berharap banget sih, Bang. Dengan adanya pelatih striker, pelatih attacking yang dimiliki oleh timnas Indonesia, semoga itu bisa diperbaiki, bisa itu terlihat. Nah, di Liga 1 Indonesia, pemain-pemain timnas kita yang sempat beberapa waktu yang lalu sudah dilatih nih, sudah dirasakan bagaimana pelatihan dari coach striker kita di timnas, menampilkan memang permainan yang spesial ya, menciptakan gol, Ramadan Sananta, Oki Caraka, Dimas Derajat, dan lain sebagainya, menciptakan gol. Tetapi kalau kita lihat itu tadi, bagaimana outputnya ketika memanfaatkan yang namanya muncul ruang. Nah, karena kita kebiasaan, Bang, di sepak bola Indonesia itu lebih mengandalkan permainan speed, lebih mengandalkan skill skill Itu individual individu. satu lawan satu, ketimbang bermain kolektivitas. Nah, jadi kalau kita lihat nih, Bang, misalnya Bang fans Man United ataupun Barcelona, Man City dan lain sebagainya. Nah, mereka itu mencoba melewati lawan, mencoba menciptakan gol, pasti berupaya yaitu tadi bermain lewat Ya. kombinasi, bermain menciptakan yang namanya ruang, third man run dan lain sebagainya. Gimana kalau kita mau melakukan kombinasi play kalau kita nggak mau sendiri bermain apa 1-2 Satu sentuhan. dua Gimana kita sentuhan. mau menciptakan orang ketiga third man run tapi kita nggak mau bermain 1-2 sentuhan. Nah, inilah dia pentingnya Bang ya, ketika ada pemain-pemain keturunan kita kan Coach Sintayong bilang tuh kan salah satu hal yang menjadi titik sorot Coach Sintayong bagaimana pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia ketika di atas lapangan memberikan instruksi itu, memberikan arahan itu agak-agak sungkan. Nah, Mm-mm. agak-agak enggan. Nah, sempat beberapa waktu yang lalu Nathan Choon kan marah-marah tuh Iya, ya. kepada pemain-pemain di atas lapangan memberikan instruksi itu kan diapresiasi oleh Coach Sintayong. Nah, dalam konteks di sepak bola itu penting banget ya sebagai tangan kanan bagi seorang pelatih untuk mengingatkan bagaimana mikro taktik detail-detail kecil. Nah, dengan banyaknya sekarang pemain keturunan kita yang notabene Bang ya, kayak Jai Ejes, kemudian Mes Hilgers nantinya Iya. bermain bersama timnas Indonesia dan pemain-pemain seperti Nathan Choon itu kan pemain-pemain yang rata-rata suka tuh berkomunikasi, suka tuh untuk mengingatkan. Jadi nggak enggan mereka itu penting untuk menjaga
sustainability ataupun Betul. keseimbangan bagi permainan timnas Indonesia ya sampai pertandingan selesai. Seperti itu, Bang. Tadi Abang apa namanya menyinggung sedikit. Nanti ini kita akan masuk ke laga. Nanti kita kan di Indonesia ini kan akan melawan Bahrain dan juga Cina nanti. Tapi tadi Abang sedikit menyinggung terkait dengan apa namanya pemain itu yang selalu bermain individu. Aku teringat pernah menonton apa wawancaranya Arkan Fikri ya di Sport 77, pemain timnas U23 yang Akar Fikri dari Sumatera Utara dia kan kalau nggak salah ya. Ya, Nah, ya benar. Akar, Sekarang main di Arema FC dia, Bang. oh di Arema ya. Ya. Kemudian dia bilang, kalau dulu karena dia orang Medan kan di Sport 77 bersama Bang Mamat, dia bilang, kalau dulu kami di SSB dapat bola, ya udah nengoknya ke bawah ngelewatin pemain. Tapi pada saat aku di timnas kata dia karena Medan kali dia kan, karena saat aku di timnas melihat Tom Haye main, susah betul merebut bola dari kakinya karena dia main satu dua sentuhan, Ya. belum dia dipres, bola itu sudah ngalir. Yang kupelajari dari dia adalah sebelum bola diterima, kepalanya itu selalu scanning kemana dia harus harus dia tahu satu dua tiga langkah ke depan sebelum bola di kaki dia. Jadi kalau aku bilang ya itulah hal-hal positif yang bisa kita petik dari program diaspora naturalisasi ini. Nah, Betul, betul. kita akan melawan Bahrain dan Cina di 10 tanggal 10 ini ya kalau nggak salah tanggal 10 ini lawan Ya, betul, Bang. lawan lawan Bahrain dan Cina. Nah, kalau menurut Abang sendiri, apa yang harus dilakukan timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina? Apakah menurut Abang sebagai analis pendekatannya akan sama atau pendekatannya akan beda karena cara bermain Bahrain dan Cina itu berbeda atau sama gitu menurut Abang? Apa game plan yang harus Mm-mm. kita lakukan pada saat kita menghadapi mereka berdua nanti? Oke. Kebetulan Bang aku nonton pertandingan Bahrain juga bukan saat hanya menghadapi Australia, tapi saat menghadapi Jepang, Jepang. aku menonton, terus pertandingan Cina pun menonton full bagaimana mereka tampilkan. Nah, yang pertama, kalau Bahrain perlu kita garis bawahi Bang, dengan skuad yang kita miliki sekarang ini Bang ya, nggak Ya. ada alasan lagi tuh Bang untuk nggak bersaing. Yes. Nggak ada alasan untuk nggak bersaing. Itu pertama. Terus yang kedua Bang, yang nonton video ini perlu mengetahui, pernah Bang, striker timnas Bahrain sempat beberapa waktu kebelakangan aktif lagi, tetapi untuk kualifikasi round 3 ini nggak dipanggil. Namanya Abdullah Yusuf Helal. Nah, Abdullah Yusuf Helal ini pernah main di Persija Jakarta Oh ya. bersama Thomas Doll, pelatihnya Liga 1 Indonesia. Nah, dari saat kita menyaksikan pertandingan yang dimainkan oleh Yusuf Helal, bermain dengan klub-klub yang ada di liga, di situ memang ada sedikit level yang berbeda antara Yusuf Helal, pemain timnas Bahrain ini striker, dengan pemain-pemain liga kita. Dan nggak heran ya Bang, ya, sampai sekarang ini akhirnya pecinta Persija juga mengharapkan nih kalau bisa ada sosok Yusuf Helal lagi. Karena memang ini striker tinggi besar Bang, speednya kencang dan lain sebagainya. Jadi dari poin kedua itu ketika Yusuf Helal bermain di Liga Indonesia, so far so good, pemain-pemain kita bisa lah Bang untuk menyaingi nih secara individual apa yang dimainkan, apa yang ditampilkan oleh Yusuf Helal. Nah, itu sebagai sebuah poin penting ya. Kita menatap nih bagaimana potensi timnas Indonesia. Nah, karena kan pada dasarnya disebut-sebut banyak orang Bang, disebut banyak pengamat kan liga itu, kompetisi domestik itu kan representatif sebuah timnas Ya, Indonesia ataupun betul. sebuah timnas. Oke. Nah, posisi timnas sekarang ini dengan skuad yang dimiliki tadi sudah kita bahas, nggak ada kata untuk tidak bersaing dan diharapkan ya oleh PSSI juga harus nih mendapatkan poin. Nah, kita masuk ke Bahrainnya. Bahrain saat menghadapi Australia kita sebut Bang, mereka bermain oportunis, lebih banyak menunggu, menunggu, menunggu. Bisa kita sebut itu pertandingan yang sangat amat beruntung bagi mereka, bisa menciptakan sebuah gol. Mereka pakai pola 4-4-2 ketika bertahan pakai 6 back, lewat sayap kanan, sayap kiri mereka turun ke bawah. Ya, style mereka seperti itu. Kemudian yang paling penting ketika mereka bertahan, 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 memanfaatkan serangan balik. Karena pada esensinya mereka punya pemain cepat di depan, dikombinasikan dengan permainan crossing. Itu cara menghadapi Bahrain. apa namanya Australia. Oh, Kemudian Bahrain saat menghadapi Jepang, nah Jepang mengubah polanya, Bang. Jepang saat menghadapi Cina pakai pola 3-4-3. Nah, Jepang saat menghadapi Bahrain, mereka pakai pola 4 back meskipun fleksibilitas muncul di atas lapangan, kadang berubah lagi menjadi 3 back. Nah, pada dasarnya saat menghadapi Jepang, Bahrain kesulitan mengantisipasi permainan posisi positioning play yang dimainkan oleh Jepang. Jepang kan khas
gaya-gayanya karena banyak Ya, diisi ya, oleh pemain-pemain yang ada di Eropa. Karena style mereka kan satu ya, dua ya, satu dua. Jepang mencoba membongkar pertahanan dari Bahrain itu menggerakkan lawan itu lewat passing-passing mereka. Nah, ya, jadi pada saat Bahrain menghadapi Jepang, Bahrain tetap menggunakan style 4-4-2-nya. Nah, dengan style 4-4-2 ini dan sayap kanan, sayap kiri yang nggak terlalu agresif untuk mundur, disitulah muncul yang namanya kekalahan orang di sektor defensif dari Bahrain. Jadi karena Jepang bermain positioning play 4 versus 5, 5 versus 4 itu sering muncul dan membuat apa? Bahrain pun sulit, Bang, akhirnya mengantisipasi menggagalkan. Nah, dari saat kita menonton Jepang menghadapi Bahrain, saat kita melihat Australia menghadapi Bahrain juga, Bang, ada satu poin pelajaran yang sangat amat penting yang bisa kita dapatkan bahwasanya pertama, Bahrain itu nggak ada terlalu superior. Kemudian yang kedua, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang muncul dari ketidakstabilan defensif dari Bahrain pada saat kita mengalirkan bola. Nah, karena dengan sistem pertahanan dimiliki oleh Bahrain, mereka kadang sering ke-trigger. Kita melakukan passing, mereka mengikuti. Nah, jadi dalam konteks itu Australia ataupun Jepang dengan melakukan permainan aliran bola cepat itu menjadi opsi ya untuk bisa memunculkan nama ruang tadi. Ruang muncul di situ kan kita mencoba melakukan yang namanya sebuah serangan. Nah, kembali untuk timnas Indonesia, apa yang harus dilakukan? Pertama, Coach Sintayong tentu harus tetap menggunakan prinsip. Nah, itu kita hargai ya. Karena kan banyak Bang kan oknum-oknum yang menyebutkan kenapa nih Coach Sintayong nggak mau bermain ball possession, kenapa nggak mau nih bermain dengan ya, menyerang. Ya, itu prinsip yang dimiliki oleh seorang pelatih. Abang tanya juga lah misalnya, Jose Mourinho, abang suruh dia ngubah ya, ya, main ya. ball possession. Sampai kapan pun nggak mau dia tuh. Termasuk juga Pep Guardiola, bang suruh dia bermain dengan Bertahan. compact defense, transisi, nggak akan mau dia. Itu filosofi, bang. Jadi Ya, itu patut kita hargai ya. Nah, dalam konteks sekarang misalnya Coach Sintayong bermain dengan compact defense, bermain lebih menunggu ya, style seperti biasa yang ditampilkan oleh Coach Sintayong itu tetap aja dijalani. Sama seperti saat kita menghadapi Australia, saat menghadapi Arab Saudi, saat menghadapi Australia, aku pikir memang itu pertandingan nggak oke ya bagi timnas Indonesia. Ada yang menyebutkan karena faktor rumput, bla ya, bla ya, bla bla. Nah, ya. kita kembali nih ke timnas saat menghadapi Bahrain. Nah, tetap dengan gaya compact defense-nya, kemudian dengan kualitas pemain-pemain kita, Bang, aku pikir di sektor tengah kita, siapapun nanti ditempati, misalnya ada Tom Haye, Yova Reyener, ataupun Nathan Choaon, dan pemain-pemain lainnya, harusnya, Bang, dengan mudah, bukan dengan mudah, dengan prima, harusnya kita bisa menciptakan yang namanya ruang tadi, menciptakan namanya kekacauan dari lini defensif kita. Karena kan kita pakai 3 back nih, Bang, 3-5-2 ataupun 3-4-3 lah nanti. Ketika kita menyerang kan otomatis Bang di depan kita akan ada 5 pemain. Nah, karena Ya. wing back kanan, wing Blank back kiri line. kan akan naik ke depan, 3 pemain di depan. Kemudian yang paling penting nih 2 pemain di tengah ataupun 3 pemain di tengah dibuat oleh Coach Sintayong penting nih untuk mensirkulasikan bola, mengalahkan sektor tengah yang dimiliki oleh Bahrain. Nah, kalau misalnya inisiasi tersebut bisa diciptakan oleh pemain-pemain Indonesia, ini menjadi salah satu keuntungan yang sangat amat besar. Bahrain Bang di atas kertas pasti mereka pun berpikir nih untuk bermain defense. Ini kan di kandang mereka. Mereka pun akan bermain tentunya seperti saat menghadapi Jepang, bermain biasa aja mereka Bang, nggak bermain oportunis sekali, nggak bermain banyak menunggu saat menghadapi Australia. Mereka pun menciptakan namanya mid press, medium block. Nah, disitulah akhirnya pemain-pemain Jepang pun melakukan bypass ke lini pertahanan dari Bahrain. Nah, untuk timnas Indonesia saat menghadapi Cina, Bang. Nah, Cina ini pun memiliki masalah dari sisi defensif. Nah, dari sisi defensif ini aku bisa mengatakan sangat-sangat mengkhawatirkan. Aku kemarin Bang nonton pertandingan Persib menghadapi Zhejiang di Liga Champions Asia 2. Nah, di pertandingan itu hal serupa nih terjadi bagi klub-klub Cina juga. Apa itu, Bang? Kan kita harus memahami bagaimana prinsip pertahanan, prinsip bertahan. Yang pertama ada yang namanya pressure ketika lawan dekat kita harus menekan. Yang kedua ada yang nama cover ketika kita menekan lawan tentu posisi yang kita tinggalkan Ya, harus ada yang mengisi, ada yang cover. Kemudian yang ketiga ada balance. Nah, balance ini ketika kita bergerak menutup lawan, ada yang cover, maka struktur bertahan kita, struktur defensif kita akan ideal tetap. Misalnya pakai 5 back, satu bergerak ke depan, tetap ada 4 pemain, jadi itu balance. Atau misal kita pakai 4 back, satu center back bergerak ke depan, full back kanan harus menutup ke dalam, Nero rapat. Nah, jadi secara prinsip untuk pemain timnas Cina itu banyak kekacauan muncul. Nah, saat menghadapi Jepang misalnya, terlalu didikte, terlalu dasar banget permainan sepak bola yang nggak ya. bisa mereka paham. Sorry bang, Terus itu kupotong. saat menghadapi Sorry bang, ya kupotong. terus Nah, gimana?
gini, aku cukup menarik bicara terkait dengan pertahanan itu karena kita kan mendapatkan pemain baru yaitu Matt Hilders. Aku udah nonton karena aku karena aku fans MU kan aku nonton MU versus Twente. Menurutku ya cukup bagus walaupun di babak pertama ya Matt Hilders kasar kalau pakai bahasanya diobok-obok lah sama sama Rashford di babak pertama pada saat melawan Twente. Tapi di babak kedua dia menunjukkan kualitasnya gitu. Nah, pertanyaanku terkait dengan dikaitkan dengan analisa Abang terkait dengan tadi itu yang pertahanan menurut Abang kan Sintayong sering masang tiga back sejajar. Siapa yang harus dipasang di tiga back sejajar? Apakah Jordi Amat harus dimainkan atau Mes Hilgers yang harus turun? Karena Hamner kan nggak bisa turun karena cedera kan. Karena dia juga nggak Mm-mm. dipanggil. Menurut Anda siapa tiga center back di depan Martin Pas yang cocok gitu? Oke, kalau misalnya untuk back bang ya, kalau menurut tadi ada abang singgung Jordi Amat. Kalau misal di posisi sekarang kita lihat Jordi Amat beberapa pertandingan banyak melakukan blunder. Menurut aku Jordi Amat di DMF di Oke. sektor tengah langsung. Karena Jordi Amat punya nih yang namanya style-style melakukan build up yang oke. Nah, for your information bang, di Johor GDT kemarin di Liga Champions Asia, Jordi Amat itu dimainkan di DMF, di holding, di sektor tengah. Untungnya itu ditonton oleh Coach Sintayong. Jadi selaku pelatih bang, ketika dia melihat pas itu, kok Jordi Amat main sebagai gelandang di tengah nih ya? Wah, ini pasti itu dapat gambaran lah dari Coach Sintayong. Dan memang Jordi Amat tetap dengan style-nya bang ya, dengan mengalirkan bola. Kan kita perlu mengetahui Jordi Amat usianya sudah tak muda lagi, Ya. kecepatan sudah tak prima lagi. Jika kita letak di belakang dengan case-case yang sudah kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Jordi Amat blunder kan sering di cover akhirnya oleh rekan-rekannya, Ya. ya tidak seimbang pertahanan timnas Indonesia dan mudah bocor. Nah ini jadi pertimbangan tentunya dari Coach Sintayong. Aku bersyukur banget bang pelatih Didi Hector memainkan Jordi Amat sebagai DMF karena sempat beberapa waktu yang lalu kan banyak juga pecinta sepak bola Indonesia mengatakan kenapa nggak letak aja Jordi Amat di posisi DMF ketimbang posisi belakang yang rentan ya, banyak kesalahan dilakukan oleh Jordi Amat. Nah kemudian untuk sektor tiga pemain di belakang bang, aku pikir untuk posisi sekarang ya Rizky Ridho aku appreciate bang ya dengan progresnya, Ya. dengan Ya. perkembangannya. Yang terpenting dia bisa bersaing bang, Ya. dia Ya. bisa Ya. bersaing, Ya. Betul. dia bisa bersaing dan aku pikir layak dia mendapatkan kesempatan Rizky Ridho. Kemudian yang kedua Jai, Udah pasti kalau Jai itu. Ejes, ya Jai Ejes pasti mendapatkan kesempatan. Dan yang kemungkinan ketiga ya kalau misalnya Coach Sintayong punya yang namanya berani ya mengambil Ya. resiko, kenapa nggak ditampilkan langsung Mes. Jadi tiga pemain itu bang, tiga pemain itu ada Rizky Ridho, kemudian ada Jai, ada apa Mes. Nah tetapi aku mengkalkulasi bang bagaimana pertandingan sebelumnya apa ya menjadi sorotan dari Coach Sintayong. Jai ini dari sisi build up nggak begitu proper, nggak begitu proper. Bukan aku katakan jelek banget, tetapi itu sudah Ya. terbukti disentil oleh Coach Sintayong. Kemudian posisi Rizky Ridho so far so good lah ya. Itu atributnya kembali ya, dia lakukan drive ke depan, drive ke depan. Dia tinggalkan pose dengan konsekuensi muncul tuh yang namanya ruang di areanya, tetapi bisa di cover oleh rekannya. Nah tapi kalau kita lihat sifat itu bukan nggak mungkin juga Rizky Ridho dicadangkan, Jordi Amat tetap sebagai center back tengah bang, Jai Ejes center back kanan, dan posisi sebelah kiri ini ya bisa aja Mes lagi ditempati ataupun apa kaki yang sebelah kiri, kaki kiri bang, Kelvin Verdong ataupun Justin Abner. Justin Abner kan cedera. Kalau kita lihat beberapa pertandingan timnas bersama Coach Sintayong bang, bisa kita lihat biasanya kecenderungan di salah satu center back tiga ini akan ada kaki kiri. Kemarin Justin Hubner, kemarin itu ada lagi Calvin Verdong. Meskipun orang bertanya, kok Calvin Verdong ditempatkan di posisi center back sebelah kiri. Nah, karena pada dasarnya bang, sekarang ini perkembangan sepak bola sangat amat butuh ya back sebelah kiri, center back sebelah kiri itu dengan menggunakan kaki kiri Ya. karena kaitannya sama progresif pass, sama mengalirkan bola ke sektor depan. Jadi itulah bang untuk posisi center back. Memang karena tebal banget ya center back yang Ya. dimiliki oleh timnas Indonesia, jadi banyak pilihan yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Oke, sumpah aku ini kayak rasanya kayak ikut kursus kepelatihan ini sama abang. Terus, oke terakhir bang, terakhir. Karena aku sadar abang pasti sibuk, karena kita menjadwalkan ini juga agak sulit karena kembali lagi aku sadar abang itu orang yang sibuk karena memiliki latar belakang pendidikan juga yang lain. Terakhir, di antara semua pemain timnas, baik itu diaspora maupun non diaspora, sebutkan aja bang, kalau saya jelaskan. Siapa tiga pemain favorit kamu? Yang pertama Rizky Ridho bang, Rizky Ridho, kemudian yang kedua Jai,
bisa juga dia pemain jadi center back belakang ataupun wing back kiri. Nathan Bang, Nathan Chow. Oke. Oh, oke. Terima kasih banyak Bang Tommy Deski sudah Sama-sama Bang. eh, sudah apa namanya bahasanya? Sudah berniat lagi hadir di YouTube saya. Semoga sukses terus baik di bidang sepak bola maupun di bidang kedokteran seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Tommy Deski. Kita akhiri. Assalamualaikum Oke Bang, warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Bang. Oke. Waalaikumsalam. Sukses Bang, sukses. Terima kasih.